Bagi sebagian besar orang Indonesia, kata puasa adalah kata yang biasa, terutama ketika memasuki bulan tertentu. Topik mengenai puasa juga seringkali menarik untuk dibahas. Dalam terminologi Islam, puasa secara etimologis berasal dari kata as-syaum, yang secara harfiah berarti menahan diri dari melakukan suatu tindakan, dan menurut ajaran agama Islam, puasa berarti menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sebagian besar masyarakat Indonesia ketika berbicara tentang puasa, akan merujuk kepada puasa yang dipraktikkan oleh umat muslim dan muslimah, tetapi sebenarnya setiap keyakinan memiliki cara puasanya masing-masing. Dalam agama Buddha, puasa disebut sebagai Uposatha. Katolik juga menjalankan puasa sebelum Paskah yang diawali hari Rabu Abu dan berakhir pada Jumat Agung. Dalam agama Hindu, puasa juga disebut Upawasa. Dalam agama Yahudi, puasa juga disebut Teanit. Kepercayaan Konghucu juga memiliki puasa pada bulan Imlek. Setiap keyakinan memiliki cara puasa dan waktu puasa masing-masing. Namun kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu puasa dalam Kristen, yang sangat jarang dibahas oleh pemuka agama sekalipun. Mungkin sebagian umat Kristen di Indonesia menjalankan puasa juga, tetapi dengan berbagai cara menurut denominasi gerejanya masing-masing dan dengan waktu yang berbeda-beda. Namun bagaimana sebenarnya praktek puasa dalam Kristen pada masa-masa awal kekristenan? Di sini kita akan melihat bagaimana puasa Kristen dipraktekkan dan kapan dilakukan, serta apa makna dan latar belakang puasa itu dilakukan. Jika kita melihat dalam Injil Matius pasal 4, kita akan mendapati bahwa Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Yesus juga mengajar mengenai bagaimana sebaiknya sikap seseorang ketika berpuasa dalam Injil Matius 6 ayat 16, yaitu untuk tidak diketahui orang ketika berpuasa. Ini artinya, dalam ajaran Kristen, praktek puasa merupakan hal yang biasa dilakukan dalam masa-masa awal kekristenan. Bahkan Yesus juga mengatakan bahwa para pengikutnya akan berpuasa ketika Yesus sudah tidak di dunia lagi sebagai manusia. Hal ini dapat dilihat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jelaslah bahwa Yesus mengharapkan orang Kristen berpuasa setelah dia kembali ke surga. Masa ini adalah masa ketidakhadiran mempelai laki-laki, yaitu dari saat kenaikannya ke surga sampai kedatangannya kembali. Gereja menantikan kedatangan kembali mempelai laki-laki dengan berpuasa sebagai kerinduan umat Kristen akan kedatangan Tuhan. Setelah Yesus terangkat ke surga, maka kekristenan masuk dalam masa-masa aniaya. Kita akan melihat perjalanan para rasul dalam menjalani kehidupan mereka dalam Alkitab. Mereka banyak mengalami aniaya dari luar gereja ataupun dari dalam gereja, melalui berbagai ajaran-ajaran yang menyimpang. Sebagai contoh, dalam Kisah Para Rasul 15, ketika para rasul diperhadapkan oleh suatu ajaran yang menyimpang, maka gereja akan mengadakan perkumpulan, atau disebut konsili, untuk menguji ajaran tersebut. Dan hal inilah yang dilakukan oleh para penerus para murid Yesus ketika mereka diperhadapkan dengan permasalahan, yaitu melakukan konsili yang dihadiri seluruh gereja, yaitu oleh episkop atau penerus para murid Yesus, dan penatua-penatua atau lebih tepatnya presbiter. Pembahasan tentang konsili akan kita bahas dalam pembahasan lain, namun yang ingin saya tekankan adalah praktek puasa terdokumentasi secara jelas dalam hasil salah satu konsili yang nanti akan kita bahas. Jika kita melihat sejarah dalam kekristenan, banyak para bapak-bapak gereja menulis tentang kehidupan Kristiani pada masa awal-awal kekristenan, dan hal tersebut tentu tidak akan kita jumpai dalam Alkitab, karena tulisan-tulisan mereka tidak dikanonkan akibat beberapa syarat kanon Alkitab, dan hal ini akan masuk dalam pembahasan kita pada pembahasan lain juga. Namun meskipun tulisan para bapak gereja tersebut tidak termasuk dalam Alkitab, tulisan para bapak gereja yang teruji dapat dipercaya. Salah satu yang menarik adalah tulisan yang berjudul Didaceton Dodeka Apostolon, atau berarti pengajaran 12 rasul yang ditemukan tahun 1873 di Turki, oleh Metropolitan Philotheos Bryennios, dalam Codes Hierosolimitanus dalam bahasa Yunani. Athanasius menulis dalam Vestal Letter 39 ayat 7, bahwa tulisan ini digunakan untuk umat Kristen yang baru bergabung untuk menjalani kehidupan spiritual mereka. Tahun 1934, Bertan Elmak menulis dalam bukunya, Siapa yang Menulis Perjanjian Baru, menyatakan bahwa teks Didache dan Injil Matius berasal dari komunitas dan zaman yang sama, yaitu sekitar tahun 50–120 Masehi. Tahun 1985, Jonathan Draper, dalam bukunya Gospel Perspective, volume 5,
halaman 269, menyatakan bahwa teks Didache menggambarkan bentuk dan praktik gereja awal, dan sesuai dengan gambaran yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dari fakta-fakta tersebut, maka tulisan dalam Didache ton Dodeka Apostolon dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercayai sebagai praktek gereja mula-mula yang sebaiknya menjadi perhatian oleh segenap umat Kristen saat ini. Sekarang mari kita bahas praktek puasa dalam teks Didache ini. Didache sendiri terdiri dari 16 pasal. Di antaranya, 1. Dua jalan dan perintah pertama, 2. Dilarang melakukan dosa berat, 3. Dosa-dosa lain yang dilarang, 4. Berbagai perintah, 5. Jalan kematian, 6. Melawan guru palsu, 7. Mengenai baptisan, 8. Puasa dan doa, 9. Ekaristi, 10. Doa setelah komuni, 11. Mengenai guru, rasul, dan nabi, 12. Penerimaan orang Kristen, 13. Dukungan bagi para nabi, 14. Jemaat Kristen pada hari Tuhan, 15. Bishop dan diakon, 16. Waspada kedatangan Tuhan. Dalam pasal 8 tersebut, dituliskan kapan orang Kristen berpuasa, yaitu sebagai berikut. Tetapi janganlah kamu berpuasa bersama orang-orang munafik, karena mereka berpuasa pada hari kedua atau Senin, dan kelima atau Kamis, dalam seminggu. Sebaliknya, berpuasalah pada hari keempat atau Rabu, dan hari persiapan atau Jumat. Dari teks tersebut jelas, bahwa seorang Kristen berpuasa pada hari Rabu dan Jumat. Lalu mengapa harus pada hari tersebut? Setelah kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen mengalami banyak penderitaan. Dari bangsa Romawi, orang Kristen mengalami penyiksaan, sedangkan dari dalam, orang Kristen mendapati banyak ajaran yang menyimpang, dan dalam menghadapi hal seperti itu, para pemimpin mengadakan perkumpulan, atau sidang konsili. Konsili paling awal ditulis oleh Rasul Lukas, yaitu surat Kisah Para Rasul 15, dari konsili tersebut dihasilkan 85 kanon, satu diantaranya adalah kanon 69 yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Jika terdapat bisop, atau presbiter, atau diakon, atau subdiakon, atau anak gnostis, atau pemazmur, tidak berpuasa pada masa puasa Prapaskah 40 hari, atau hari Rabu, atau hari Jumat, biarlah ia diberhentikan dari jabatannya. Kecuali, jika ia terhalangi karena alasan sakit fisik. Selain itu, jika orang itu adalah umat awam yang tidak berpuasa, biarlah ia diekskomunikasi. Dalam kanon tersebut, kita mendapati dua masa puasa, yaitu seperti yang pertama, yaitu hari Rabu dan Jumat, dan masa kedua, yaitu 40 hari sebelum perayaan Paskah. Salah satu Bapak Gereja abad keempat, Yohanes Chrysostomos, menulis alasan puasa tersebut adalah untuk meneladani Kristus yang berpuasa selama 40 hari juga, dan puasa hari Rabu, karena pada hari tersebut Kristus dikhianati oleh Yudas Iskariot, dan puasa hari Jumat, karena hari tersebut Kristus dalam kondisi sebagai manusia menderita di kayu salib dan wafat. Banyak Bapak Gereja yang menyatakan hal tentang puasa dalam Kristen, beberapa di antaranya adalah Epifanius, yang berkata, berpuasalah pada hari Rabu dan sebelum Sabtu, sampai jam ke-9 atau jam 3 sore. Philostorgius dalam bukunya, Sejarah Gereja, mengatakan, puasa Rabu dan Jumat bukan hanya berpantang dari daging, tetapi telah ditetapkan untuk tidak makan makanan apapun sampai petang. Ignatius, seorang anak kecil yang dipeluk oleh Yesus Kristus dalam Injil Markus 9 ayat 36, juga menulis dalam suratnya kepada jemaat Filipi, jangan melupakan puasa Paskah, sebab itu meneladani Tuhan. Setelah Minggu Paskah, jangan abaikan puasa Rabu dan Jumat, berbagilah dengan apa yang lebih dari yang kamu miliki kepada orang miskin. Berpuasa dalam Kristen, bukan hanya tentang makanan, tetapi sebagai sarana untuk melatih diri dalam mengendalikan hawa nafsu. Seperti yang dikatakan Yohanes Chrysostomos, yaitu, kita tidak hanya menjauhi makanan, tetapi juga menghindari berbuat dosa. Begitu juga dengan Isidore, yang menulis dalam surat 403, puasa menjauhi makanan tidak membawa keuntungan, bagi yang tidak dapat mengendalikan indera mereka, sebab yang menang dalam pertempuran adalah yang mampu menguasai semuanya. Seorang Kristen mengendalikan makanan, supaya dapat mengendalikan hawa nafsu lainnya, seperti pikiran buruk, marah, sombong, kikir, dan lainnya, karena setiap orang mungkin dapat menahan pikiran marah dalam satu hari, tetapi belum tentu dapat menahan lapar beberapa jam saja. Itu sebabnya, ketika umat Kristen dapat mengendalikan makanan, maka ia juga terlatih mengendalikan hawa nafsu lainnya. Puasa dalam Kristen tidak mengenal batal puasa, namun puasa dilakukan secara rahasia dan menyesuaikan situasi dan kondisinya. Jika umat sedang sakit, bepergian, atau sedang menerima tamu, maka aturan puasa dapat disesuaikan, dan dapat dilanjutkan kembali,
mengikuti aturan dengan sebaik mungkin. Lalu apakah puasa tersebut masih dipraktekkan oleh umat Kristen? Di Indonesia, mungkin sangat jarang kita dapati praktek puasa gereja mula-mula tersebut, tetapi kita dapat menjumpai praktek tersebut pada gereja ortodoks yang memegang praktek-praktek gereja mula-mula, karena setiap praktek spiritual dalam gereja ortodoks sudah dilakukan selama berabad-abad, dan memiliki narasumber yang tidak sedikit, maka dasar dari praktek tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara dogmatika. Puasa dalam gereja ortodoks bukan hanya Rabu dan Jumat, serta puasa 40 hari sebelum Paskah saja, tetapi ada masa-masa puasa lainnya, yang jika ditotal dalam 1 tahun, berjumlah sampai 200 hari puasa. Salah satu bentuk puasa adalah puasa total, tidak makan dan minum sama sekali paling tidak 6 jam sebelum menerima perjamuan kudus, dan ada juga puasa tidak memakan produk makanan yang mengandung darah, pada masa-masa tertentu termasuk puasa sebelum Paskah dan Natal. Hal itu dikarenakan, Kristus menumpahkan darahnya bagi semua orang. Jadi, umat Kristen tidak mengonsumsi produk darah, atau hewani apapun, seperti daging, ikan dengan tulang belakang, susu, telur, minyak zaitun, dan anggur. Minyak zaitun dan minuman anggur, hingga beberapa abad terakhir, disimpan dalam kulit hewan. Inilah sebabnya, umat Kristen, ketika masa puasa, dapat memakan buah anggur dan buah zaitun, tetapi tidak untuk minuman anggur atau minyak zaitun.